Raja Ampat. Salah satu surga terakhir di bumi. Tapi selama bertahun-tahun, kawasan konservasi ini diam-diam dibebani izin tambang. Kini, 4 izin usaha pertambangan resmi dicabut. Pertanyaannya, mengapa baru sekarang? Dan apakah cukup hanya dicabut? Selasa, 10 Juni 2025. Pemerintah Indonesia resmi mencabut 4 izin tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan ini diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Istana Negara, didampingi para menteri kabinet. Keputusan ini diklaim sebagai bentuk komitmen untuk menjaga lingkungan dan kawasan geopark. Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Di balik keputusan ini, ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa pencabutan didasarkan atas evaluasi lintas sektor, dari kementerian, tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah. Ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Namun sorotan tetap tertuju pada satu aktor, negara. Wilayah yang terdampak adalah kawasan Raja Ampat, kawasan konservasi laut dunia dengan keanekaragaman hayati tertinggi di planet ini. Beberapa titik konsesi bahkan masuk dalam wilayah geopark yang seharusnya steril dari aktivitas pertambangan. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga kala konservasi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Masalah ini bukan baru. Namun langkah penertiban baru benar-benar dilakukan sejak Januari 2025, setelah Presiden menerbitkan Perpres nomor 5 tahun 2025. Dalam 2 bulan, kementerian bergerak cepat. Tapi publik bertanya, kemana saja negara selama ini? Bahwa sejak Januari kita sudah melakukan evaluasi. Perpres nomor 5 kan tentang penertiban kawasan hutan termasuk pertambangannya kan sejak Januari. Bahwa Presiden Prabowo kan kami dilantik jadi Menteri ESDM, kabinet ini kan 2024 Oktober akhir. 2 bulan kami melakukan kerja, perpresnya keluar Januari, langsung kami kerja maraton. Dan kita kan melakukan penataannya kan banyak. Jadi ini bukan atas dasar si A, si B, si C. Dan ini kan baru tahap pertama. Dan kita akan lakukan lagi pada tahap berikutnya, semuanya. Alasannya, kata Bahlil, berdasarkan 3 hal, kerusakan lingkungan, wilayah yang masuk kawasan geopark, dan dorongan masyarakat lokal. Tapi fakta penting lain juga terungkap, keempat perusahaan itu tidak lolos syarat administrasi, tanpa AMDAL, tapi sempat beroperasi. Bagaimana bisa? Kalau lingkungan, sekarang kan yang tadi saya suka tunjuk video, 2025 nggak ada lagi perusahaan dari 4 itu yang berproduksi. Nggak ada yang berproduksi. Kenapa? RKAB-nya nggak ada. Satu perusahaan dinyatakan berproduksi kalau ada RKAB-nya. RKAB-nya itu bisa jalan kalau ada dokumen AMDAL-nya.
dan mereka tidak lolos dari semua syarat administrasi itu. Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan terhadap izin yang masih berlaku. Tidak boleh ada lagi tambang yang merusak terumbu karang. Tidak ada lagi kelonggaran pada reklamasi. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan mengawasi pengawas? Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat. Mencabut izin adalah langkah awal. Tapi jika sistem yang memberi izin tetap tak berubah, apakah pencabutan ini hanya akan menjadi pencitraan musiman? Raja Ampat tidak butuh janji. Ia butuh perlindungan nyata. Karena jika hutan dan laut kita hanya dihitung sebagai angka dalam rencana kerja dan anggaran biaya, kita sedang menggali lubang di tanah yang seharusnya kita wariskan. Kami setelah balik dari sana, ternyata ini adalah Pulau GAK.